Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu, pemimpin utama Perang Kamang yang meletus 15 Juni tahun 1908, adalah penduduk Kamang asli, kelahiran tahun 1873, dari pasangan suami istri Solihin dan Alam Nabi, di Gurun Kampung Joho dari Pasukuan Sikumbang, di tengah-tengah masyarakat yang beragama Islam. Sewaktu kecil Datuk Radjo Pangulu dipanggil Saleh, sesuai dengan nama yang diberi oleh orang tua beliau yakni Muhammad Saleh. Seperti anak-anak Kamang lainnya pada masa tersebut, pendidikan yang beliau tempuh adalah pendidikan surau. Di surau beliau belajar mengaji, belajar silat dan adat. Untuk memperdalam ilmu silat, beliau belajar kepada guru silat yang ternama, baik berada di Kamang maupun di luar Kamang. Untuk mendalami tentang adat, beliau mendatangi dan menimba ilmu dari para pemangku adat di Nagari Kamang. Dengan adanya bakat dan kemauan yang kuat dalam mempelajari ilmu silat dan adat, setelah dewasa beliau menjadi seorang guru silat yang tersohor tidak hanya di Kamang, bahkan sampai keluar Luhak Agam, seperti Padang Panjang, Malalo, Pandai Sikek dan lain-lain. Dari segi kemampuan beliau dalam bidang adat dan perhatian beliau kepada kaum, beliau memenuhi syarat untuk menjadi seorang penghulu. Akhirnya dengan kesepakatan kaum, beliau diangkat menjadi seorang penghulu pucuk yaitu Datuk Radjo Pangulu. Sebagai seorang datuk beliau aktif dalam kerapatan Ninik Mamak Nagari Kamang. Dalam kehidupan sehari-hari beliau adalah seorang prinsipil yang berwatak tegas, dengan ciri khas suara yang bergemuruh, berkata benar dan berjalan lurus menurut paham dan berbuat cocok dengan perkataan. Beliau adalah seorang datuk, penghulu, yang karismatik di tengah-tengah masyarakat Kamang serta cukup dikenal oleh masyarakat nagari sekitar. Blasting atau sistem pajak yang mulai berlaku mulai 1 Maret tahun 1908, ditolak dengan tegas oleh rakyat Kamang dan sepakat akan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena karismatik dan pertimbangan lainnya, dalam sidang kerapatan Ninik Mamak Nagari Kamang, Kamang Hilir sekarang, yang diadakan pada tanggal 30 Maret tahun 1908 sepakat mengangkat Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda. Sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengkonsolidasikan keadaan dengan tokoh agama dan cerdik pandai, baik yang berada dalam Nagari Kamang, maupun yang berasal dari luar Kamang, untuk sama-sama berpijak di atas ajaran Islam membimbing rakyat ke medan perang. Ulama yang berasal dari luar Nagari Kamang yang berhasil beliau rangkul adalah Haji Abdul Manan, seorang tokoh ulama yang sangat disegani. Haji Abdul Manan berasal dari Bansa, Nagari Bukik sekarang Kamang Mudik, yang menikah dengan seorang gadis di Kampung Baru Bukik Kamang dari Pesukuan Sikumbang. Sebagai orang Sumando oleh Datuk Radjo Penghulu ditambah dengan pandangan yang sama terhadap penjajahan, membuat hubungan mereka semakin erat. Haji Abdul Manan dan kawan-kawan menggerakkan masyarakat Nagari Bukik. Ini terbukti dengan ikutnya pasukan rakyat dari Bansa dan Ilalang, ikut menyerang tentara Belanda di Kampung Tangah, setelah terjadi serangan gelombang kedua oleh pasukan rakyat Kamang. Semenjak diangkat menjadi pimpinan perlawanan menghadapi Belanda sampai akhir hayatnya, Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu selalu bekerja dan mencurahkan perhatiannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi perang dengan Belanda yang pasti akan terjadi. Beliau bukan seorang politikus, hanya seorang patriot yang bertekad memberikan segala yang ada padanya untuk cita-cita tanah air, yaitu merdeka. Menjelang meletusnya Perang Kamang 1908, beliau membuat pusing Belanda. Dialah pemimpin rakyat dengan tegas dan lantang menyuarakan untuk mencabut keputusan Gubernur Jenderal tentang blasting atau pungutan pajak. Pernah dalam suatu pertemuan dengan J. Westenen di kantor Laras Kamang, tentang pelaksanaan pungutan blasting, Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu menyanggah dengan tegas perkataan Westenen. Tuan Westenen yang kami hormati, penetapan blasting tidaklah mungkin. Maaf Tuan, sebelumnya, keadaannya ialah kami telah Tuan tipu dengan disuruh menanam kopi pada masa sebelumnya. Kemudian kopi itu Tuan beli dengan harga murah kepada kami. Tuanlah yang sebenarnya harus membayar kepada kami. Tapi kenapa kini Tuan yang meminta uang kepada kami?
Bukankah Tuan pandai membuat uang? Maaf sekali lagi Tuan, sesen pun tidak akan kami berikan, musuh tidak dicari, kalau datang tidak dielakkan. Asa hilang dua terbilang. Karena gagal melalui diplomasi, beliau akhirnya menyiapkan pasukan untuk menghadapi Belanda. Beliau berhasil mengkonsolidasikan keadaan dengan merangkul tokoh agama, cerdik pandai, kalangan muda dan kaum ibu. Bersama-sama dengan tokoh Kamang lainnya beliau berhasil menggelorakan semangat rakyat, berikrar memusatkan perlawanan dan memekikkan anti penjajahan, dengan semboyan, perang adalah jalan yang terbaik dan bukan sia-sia sekalipun kalah. Sehingga pasukan rakyat walaupun hanya bersenjatakan rudus, seolah-olah mempunyai kekuatan gaib menghadapi perang menempuh maut tanpa ragu. Peranan yang dilakukannya sangat menentukan sampai terjadinya Perang Kamang. Beliaulah panglima perang pasukan rakyat dari Kamang untuk menyerang tentara Belanda yang berada di Kampung Tangah, dan meletuslah perang yang lebih termasyhur dengan nama Perang Kamang. Namun beliau bersama puluhan pasukan rakyat lainnya gugur, sebagai pahlawan bangsa dalam pertempuran tersebut. Dalam laporan resmi Gubernur Gouvernemen Sumatera West Coast, F.A. Heckler, kepada Gubernur Jenderal Van Heutz, yang pertama kali disebut dari pihak rakyat yang melakukan perlawanan adalah Datuk Radjo Pangulu. Dengan keberanian dan kesediaannya mengambil resiko menyabung nyawa, beliau adalah orang dilahirkan sejarah dan sekaligus membuat sejarah. Datuk Radjo Pangulu dapat dipandang sebagai tokoh sentral pelanjut garis keras dalam perjuangan melawan penjajah. Syahidnya Datuk Radjo Pangulu bersama istrinya, serta puluhan pahlawan lainnya dalam Perang Kamang, menunjukkan sikap pemimpin sejati yang bersedia dan selalu berada di garis depan, siap mati bersama pengikutnya. Dengan sikapnya lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah, merupakan sikap teladan yang luar biasa, sikap yang hanya dimiliki beberapa pejuang saja seperti Pattimura dan Teku Umar. Rudus, senjata yang dipakai oleh Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu, sewaktu Perang Kamang 15 Juni 1908, disimpan dengan baik oleh salah seorang ahli waris di Kamang. Apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu beserta pasukannya telah mengukir sejarah di Republik yang kita cintai ini dan juga merupakan cerminan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Telah lahir sejarah heroik dan patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Walaupun perlawanan yang dilakukan Muhammad Saleh Datuk Radjo Pangulu hanya bersifat lokal, itu hanya sekedar ukuran geografis saja. Namun jiwa yang menjiwainya adalah jiwa nasional untuk merebut kemerdekaan.